Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf fi kitabih At-Takriratis Sadidah fil Masailil Mufidah bi kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Ar-ruknul khamis ar-ruku'. Kita masih membahas tentang bab rukun solat. Rukun yang kelima adalah ruku'. Wahwa lughatan al-inhina. Ruku' secara bahasa artinya condong. Ruku' secara bahasa artinya condong. Wa syar'an, dan secara syarak, inhina'ul musalli bila inkhinas, condongnya orang yang solat tanpa inkhinas. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi, dan minimal dikatakan ruku' itu condongnya kita itu minimal tangan kita ini bisa menggapai lutut. Itu sudah dinamakan dengan ruku'. Tapi kalau seandainya tangan kita tidak menggapai lutut, maka itu belum dinamakan dengan ruku'. Syarat daripada ruku' itu ada 6. Yang pertama, ayyasihha ma qablahu minal arkan. Rukun-rukun sebelum ruku' itu sudah sah. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Kita ruku' itu tidak ada maksud lain. Jadi kita menunduk itu memang maksudnya untuk ruku'. Tapi kalau misalkan ada maksud lain, contoh misalkan ketika kita sholat dilempar orang, kita langsung menundukkan kepala kita, maka itu tidak dinamakan ruku'. Karena apa? Karena menunduknya kita itu bukan untuk ruku', tapi untuk menghindari lemparan orang lain. Maka ruku'nya tidak sah, harus kembali lagi dan mengulangi ruku'nya. Kecuali memang dengan menghindari lemparan tersebut juga sekalianlah niatnya untuk ruku', maka itu boleh. Yang ketiga, ayyatma'inna fihi. Ruku' harus dalam keadaan tumakninah. Ruku' harus dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah sukunul a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Tumakninah itu adalah diamnya anggota tubuh kita. Diamnya anggota tubuh kita artinya tidak bergerak, sekedar atau selama kita bisa mengucapkan subhanallah, walaupun kita tidak mengucapkan subhanallah. Jadi minimal tumakninah itu kita diam atau anggota tubuh kita tidak bergerak, sekedar subhanallah. Ya, sekedar bisa membaca subhanallah, kadarnya itu, bukannya kita harus membaca subhanallah. Kemudian yang keempat, an takuna tuma'ninatu fihi yaqinan. Tuma'ninah di dalam ruku' itu harus dalam keadaan yakin.
Maka kalau orang ragu-ragu tumakninahnya tidak sah. Yang kelima, ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatahu wa in lam yadhahuma bil fi'li. Yang kelima, syarat yang kelima, syarat daripada ruku itu badan kita menunduk, dan minimal sudah dikatakan ruku itu kalau tangan kita bisa menyentuh lutut. Nah, seperti ini saya contohkan. Jadi minimal ruku itu tangan kita ini bisa menyentuh lutut. Nah, bisa menyentuh. Ini minimal. Ini minimalnya ruku seperti ini. Kalau udah seperti ini maka sudah dinamakan ruku. Walaupun belum sempurna, artinya belum sesuai dengan sunnah. Kalau seperti ini belum dinamakan ruku karena belum bisa menyentuh lutut. Tapi kalau udah seperti ini maka sudah dinamakan ruku. Jadi minimal ruku itu seperti ini. Minimal. Kalau seandainya seperti ini maka belum dinamakan ruku. Walaupun sudah agak miring seperti itu. Ya. Syarat yang keenam, ayyakuna bighairi inkhinas. Inkhinas, tidak boleh ruku itu dengan inkhinas. Apa itu inkhinas? Inkhinas itu orang ruku ya, dadanya dibusungkan ke depan, kepala diangkat ke atas, punggungnya itu juga ditonggengkan ke belakang. Jadi inkhinas beginilah, dadanya dibusungkan, kepala diangkat. Nah, itu namanya inkhinas. Itu tidak boleh, tidak boleh di dalam ruku. Rukun yang keenam, i'tidal. Ya, rukun yang keenam adalah i'tidal. I'tidal artinya secara bahasa al-istiwa wal istiqomah, artinya lurus. Secara syariat artinya audul musalli ila ma kana alaihi min qabla ruku'ihi. Secara syarak arti daripada i'tidal itu adalah kembalinya orang yang sholat ke posisi sebelum dia ruku. Ya, sebelum dia ruku, pertama ruku itu kan menunduk, membungkuk, kemudian i'tidal itu kembali tegak, kembali lurus. Wa huwa ruknun qasirun. Nah, ingat, i'tidal ini adalah rukun yang pendek. Jadi di dalam sholat itu ada dua rukun pendek. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Nah, ini tidak boleh panjang-panjang. Kalau ruku itu termasuk rukun yang panjang. Kita mau 1 jam pun ruku boleh. Sujud sama, termasuk rukun yang panjang. Misalkan ada orang sholat sujudnya sampai setengah jam, boleh. Tapi kalau i'tidal tidak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang atau lama-lama bisa membatalkan sholat. Jadi i'tidal tidak boleh lama-lama. Ya, karena kalau lama-lama bisa membatalkan sholat. Nah, nanti kita jelaskan kadar paling lamanya i'tidal. Adapun syarat i'tidal itu ada 6. Yang pertama ayyasihha ma qablahu. Rukun sebelum i'tidal itu sudah dianggap sah. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. I'tidal itu tidak ada maksud lain. Artinya dia kembalinya dari ruku itu tidak ada maksud lain. Kalau ada tujuan lain, kalau ada maksud lain, maka hukumnya tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat ma'inna fihi. Ruku i'tidal dalam keadaan tumakninah, atau i'tidal harus disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak, anggota tubuh tidak bergerak, sekedar lamanya bisa mengucapkan subhanallah. Yang keempat, ayyakuna tumakninatu fihi yaqinan. Tumakninahnya dalam keadaan yakin.
Yang kelima, ayyan siba fiqara zahrihi, tulang punggungnya ini lurus, maka tidak sah orang i'tidal belum lurus masih bengkok gini udah kembali lagi sujud. Nah, itu tidak sah. Jadi harus lurus dulu baru dia sujud lagi. Tapi kalau dari rukuk baru gas segini udah sujud lagi, maka itu tidak dinamakan i'tidal. Kemudian syarat yang keenam, alla yutawwila. I'tidal tidak boleh lama-lama. Kadarnya paling lama i'tidal itu adalah kita membaca bacaan yang disunnahkan pada i'tidal. Ya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a bainahuma, dan selanjutnya ditambah dengan lamanya membaca Al-Fatihah. Jadi tidak boleh lama-lama. Kalau lebih daripada bacaan yang disunnahkan dengan bacaan Al-Fatihah, maka solatnya batal. Karena i'tidal itu adalah rukun yang pendek. Ya. Illa al-i'tidal ar-rak'atil akhirah, kecuali i'tidal pada rakaat terakhir. Maka i'tidal pada rakaat terakhir boleh agak panjang, karena li'annahu mahalal kunut, karena i'tidal pada rakaat terakhir itu adalah tempatnya kunut. Ya, jadi i'tidal pada rakaat terakhir itu boleh agak panjang, karena pada rakaat terakhir itu adalah tempatnya kunut. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Jadi kunut itu tempatnya pada rakaat terakhir, bukan pada rakaat kedua. Nah, ini jangan keliru. Jadi i'tidal itu tempatnya pada rakaat terakhir. Iya, kalau sholat subuh betul pada rakaat kedua itulah rakaat terakhir. Tapi kalau seandainya kunut nazilah yang kita lakukan untuk sholat maghrib ataupun sholat isya ataupun sholat yang lain-lainnya, maka harus di rakaat terakhir. Kalau maghrib di rakaat ketiga, kalau isya di rakaat keempat. Maka ketika seseorang melakukan kunut bukan pada rakaat terakhir, misalkan di sholat maghrib lakukan salat pada rakaat kedua, maka itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena kunut itu lebih panjang daripada sekedar bacaan i'tidal yang disunnahkan dan bacaan Al-Fatihah. Betul. Maka jangan sampai salah, gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Baik. Ya. Jadi sahnya itu bukannya menyentuh lutut. Ya, bukannya menyentuh lutut, tapi sekiranya kalau seandainya lutut kita itu bisa memegang itu, maka itu sudah dinamakan sah rukuk. Walaupun misalkan ada orang rukuk gini, sah hukumnya. Nah, walaupun dia tidak memegang lututnya misalkan, tapi sekira-kiranya kalau dikira-kirakan tangannya itu bisa memegang lutut, maka sah. Nah, seperti itu. Bukan harus memegang lutut. Misalkan kita rukuk gini boleh, tidak apa-apa. Cuma sunnahnya memang kita harus seperti ini. Posisi pandangan di tempat sujud, tangan di atas lutut, kemudian posisi tulang punggung kita ini lurus. Nah, itu sunnahnya atau sempurnanya kita melakukan rukuk seperti itu. Ada yang lain, silakan.
Yaitu juga masalah dia tidak membatalkan sholat, hanya saja kurang sempurna karena tidak sesuai dengan yang disunnahkan. Yang disunnahkan itu adalah meletakkan tangan di lutut. Gitu. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ar-ruknu sabi' as-sujudu marrataini. Rukun yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Wa huwa lughatan at-ta'ammun wal mail. Sujud itu secara bahasa artinya rendah. Sujud secara bahasa artinya rendah. Wa syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Secara syarak sujud adalah orang yang sholat tersebut meletakkan dahinya atau jidatnya ke tempat sholat. Ya. Adapun syarat sahnya sujud itu ada 9. Yang pertama ayyasihha ma qablahu. Rukun sebelum sujud itu sudah dianggap sah. Yang kedua alla yaqsida bihi ghairahu. Sujud itu tidak ada maksud lain. Misalkan tadi itu saya contohkan, ada orang yang lagi i'tidal, nah, mentang-mentang karena kena dilempar orang mau ngelak langsung dia sujud. Misalkan niat sujud itu bukan karena untuk sujud tapi untuk menghindari lemparan orang, maka tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga ayat ma'inna fihi. Sujud harus dengan tuma'ninah. Yang keempat antakuna tuma'ninatu yakinan. Tuma'ninahnya dalam keadaan yakin. Yang kelima ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya kita sujud dengan 7 anggota tubuh kita. Jadi ada 7 anggota tubuh yang harus menyentuh tempat sujud kita. 7. Yang pertama adalah dahi. Kemudian ditambah 2 telapak tangan jadi 3. Ditambah 2 lutut kita jadi 5. Ditambah 2 lagi jari kaki kita, maka menjadi 7. Jadi 7 anggota tubuh ini harus menyentuh ke tempat sujud kita. Kemudian yang keenam antakuna jabhatahu maksyufah. Dahi kita ketika sujud harus dalam keadaan terbuka. Maka kalau seandainya ada perempuan pakai mukena sampai menutup dahi, maka sujudnya tidak sah. Atau laki-laki pakai kopiah sampai menutup semua ini, maka juga tidak sah. Atau ada rambut yang panjang terurai, nah, menutup semua dahi juga tidak sah hukumnya. Kecuali ada bagian dahi kita sedikit saja yang menyentuh ke tempat sujud, maka sudah dianggap sah. Tidak juga harus semuanya. Tidak juga harus semua dahi yang kena ke tempat sujud. Ada sedikit saja bagian daripada dahi tersebut menyentuh tempat sujud, maka hukumnya sudah sah. Yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan solat kita. Contoh misalkan kalau laki-laki pakai rida, saya contohkan, maka seandainya kita sujud, rida ini kan jatuh ke bawah, tidak boleh kita sujud di atas rida. Tidak boleh. Tidak boleh kita sujud di atas rida ataupun di atas syal kita, itu tidak boleh. Kalau perempuan tidak boleh sujud di atas mukenah.
Ya, jadi misalkan contohkan ya, mukenahnya ini, mukenahnya lah gini lah. Ini mukenahnya ini ya, mukenah. Jadi sujud atas tidak boleh. Tidak boleh sujud di atas mukenah itu. Yang tidak boleh ini adalah dahi kita. Kalau tangan tidak apa-apa. Tuh, tangan tidak apa-apa seperti itu. Misalkan kalau perempuan kan ya, misalkan ini kan mukenah, misal contoh mukenah seperti ini, tidak boleh. Mukenahnya itu sampai dialaskan ke tempat sujud tidak boleh. Sama juga laki-laki kalau ada pakai syal, maka tidak boleh sujud di atas syal seperti ini, tidak boleh. Kalau memang seperti itu, kecuali dilepaskan. Ketika gini, ini dilepaskan boleh. Seperti itu boleh. Nanti pas mau bangun dari sujud diangkat lagi bola, baru itu tidak apa-apa seperti itu. Ya. Kemudian yang kedelapan, syarat sujud yang kedelapan, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya. Apa nih? Bokongnya itu harus lebih tinggi daripada kepalanya. Tidak boleh lurus rata. Jadi tidak sah hukumnya orang sujud di atas ini, di atas apa nih? Meja. Karena posisi bokongnya, posisi ininya rata dengan kepala. Jadi harus lebih tinggi. Harus posisinya bokongnya lebih tinggi. Yang kesembilan, at-tahammul bi ra'sihi. Sujud itu tidak hanya sekedar menyentuh tempat sujud, tapi juga ada seperti penekanan, tapi juga tidak terlalu ditekan. Ya, ulama mengatakan seandainya disimpan kapas, maka kapas tersebut menjadi penyet, itu maka sudah dianggap sujudnya sah. Begitu. Tidak juga harus ditekan-tekan, tidak seperti itu. Ya, itu 9 syarat sah sujud. Yang ke-8, rukun yang ke-8, al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini juga sama, duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang pendek, makanya tidak boleh panjang-panjang. Syarat sah duduk di antara dua sujud itu ada 6. Yang pertama, ayyasihha ma qablahu, rukun sebelumnya sudah sah. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu, duduk di antara dua sujud tidak ada maksud yang lain, memang maksud duduk tersebut untuk duduk di antara dua sujud di dalam solat. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, duduknya dalam keadaan tuma'ninah. Yang keempat, antakuna tuma'ninatu yakinan, tuma'ninahnya harus dalam keadaan yakin. Yang kelima, ayastawiya jalisan, jadi dia harus betul-betul dalam keadaan duduk. Ya. Yang keenam, ayutawil alla yutawila ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadri aqallit tasyahhud. Sebagaimana kita sampaikan tadi, duduk di antara dua sujud ini rukun yang pendek, maka tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh melebihi bacaan yang disunnahkan di dalam duduk di antara dua sujud, ditambah dengan minimal bacaan tasyahud. Kalau lebih daripada dua bacaan ini, maka hukum solatnya batal. Ya, hukum solatnya batal. Jadi itu. Kemudian yang ke-9, tasyahud akhir. Yang ke-9, tasyahud akhir. Syarat tasyahud akhir itu ada 9. Yang pertama, ayyasihha ma qablahu, rukun sebelum tasyahud akhir itu sudah dianggap sah. Yang kedua, ayyakuna bil arabiyah, dia minimal harus dengan bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu, kalau seandainya tidak bisa bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan.
Yang ketiga, mura'atu hurufihi, membaca semua huruf-huruf di dalam tasyahud. Yang keempat, mura'atu tasydidatihi, membaca semua tasydid yang ada di dalam tasyahud. Jadi jumlah tasydid yang ada di dalam tasyahud itu ada 21 tasydid. Jadi tasydid di dalam tasyahud itu ada 21. Itu kalau tasyahud yang panjang. Kalau tasyahud yang pendek ada 16. Ya, ada 16 tasyahud. Ya. Kalau yang panjang ada 21. Yang kelima, ada mulahnil mukhilli bim makna, tidak boleh merubah-rubah bacaan sampai merubah arti. Yang keenam, ayyatiya bihi qa'idan, duduk. Tasyahud akhir itu harus dalam keadaan duduk. Tasyahud akhir harus dalam keadaan duduk. Yang ketujuh, ayyusmi'a nafsahul qiraah, bacaan tasyahud harus didengar oleh telinga kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya bacaan tasyahud itu kan termasuk daripada rukun qauli, dan rukun qauli syaratnya harus didengar oleh telinga kita, harus diucapkan. Tidak boleh orang baca tasyahud di dalam hati, tidak sah. Kemudian yang kedelapan, at-tartib, bacaannya harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Yang kesembilan, al-muwalah. Ya, 9 adalah muwalah. Muwalah ini artinya tidak berhenti lama. Tidak berhenti lama. Rukun yang ke-10, al-qu'ud fi tasyahudil akhir, duduk di tasyahud akhir. Rukun yang ke-10, duduk di tasyahud akhir. Rukun yang ke-11, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, salawat dan salam kepada nabi dan kepada keluarga nabi pada tasyahud akhir. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian paling sempurnanya dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika sampai akhir innaka Hamidum Majid. Rukun yang ke-12 adalah salam. Rukun yang ke-12 adalah salam. Dan salam juga ada syarat sahnya. Ada syarat-syarat salam tersebut. Yakni syarat salam itu ada 10. Yang pertama, at-ta'rif, harus pakai isim ma'rifah, harus pakai assalamu. Tidak boleh salamun. Tak boleh pakai salamun alaikum, tak boleh. Harus assalamu alaikum. Yang kedua, al-khitab, pakai alaikum, tak boleh alaihim, tak boleh alaiha, alaihi, tak boleh. Harus alaikum. Assalamu alaikum. Yang ketiga, harus pakai jamak, tak boleh pakai mufrad, tak boleh assalamu alaika, tak boleh. Assalamu alaikumah, tidak sah juga. Harus pakai assalamu alaikum. Yang keempat, ayyasila bainal kalimatain. Ya. Jadi harus diwasolkan di antara dua kalimat itu. Tidak boleh diwakofkan, tidak boleh assalam alaikum, tidak boleh. Harus assalamu alaikum. Jadi mimnya itu dihidupkan, harokatnya assalamu alaikum, tidak boleh assalam alaikum, tidak boleh. Jadi harus tidak boleh diwakofkan, harus diwasolkan assalamu alaikum.
Kemudian yang kelima al-muwalah. Harus muwalah, artinya tidak boleh terpisah dua kata ini, tidak boleh berhenti lama, tidak boleh assalamu berhenti lama baru alaikum, tidak boleh. Harus assalamualaikum. Kemudian yang keenam ayyakuna mustaqbilal qiblati bisadri. Perhatikan, salam harus tetap menghadap ke kiblat, dada kita. Dada kita harus tetap menghadap ke kiblat. Jangan orang beri salam assalamualaikum warahmatullah, batal solatnya karena dadanya sudah berpaling dari kiblat. Maka dalam memberi salam yang berpaling hanyalah kepala kita saja. Kepala berpaling menghadap atau melihat ke pundak kita. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah, batal karena posisi dadanya sudah berpaling dari kiblat. Kemudian Allah yaksida bisalam al-ikhbar bal insya. Jadi salam ini bukan untuk memberitahu orang lain. Kemudian yang kedelapan al-julus, harus dalam keadaan duduk. Yang kesembilan ayusmi'a nafsahu as-salam. Jadi salam itu minimal harus didengar oleh telinga kita. Ya, walaupun seorang makmum, jadi memberi salam tidak boleh dalam hati, harus didengar oleh telinga kita. Kemudian yang ke-10 harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, tidak boleh kita terjemahkan dengan salam sejahtera untuk kalian, tidak boleh. Jadi harus pakai assalamualaikum. Kemudian salam ini yang rukun hanyalah salam yang pertama. Jadi yang wajib hanyalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi salam yang kedua walaupun hukumnya sunnah bisa sebagai penentu sah tidak sahnya solat kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Seandainya ada orang di salam yang pertama dia kentut assalamualaikum warahmatullah, kentut misalkan, maka dia tidak usah salam yang kedua lagi. Kalau dia salam yang kedua maka solatnya batal. Tapi kalau dia setelah salam yang pertama dia kentut, dia tidak salam lagi yang kedua, maka solatnya tidak batal. Ya, solatnya tidak batal. Rukun yang ke-13 adalah tertib. Artinya tertib dari yang disebutkan tadi. Ya. Dasarnya apa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana aku salat. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Dikatakan tumakninah dan yakin misalnya. Kenapa dia harus bergabung berdua itu? Tumakninah dan yakin. Tumakninah dalam keadaan yakin. Terus tumakninah itu menurut definisi itu Ustaz? Baik. Tumakninah itu secara definisi artinya diam. Artinya diam, anggota tubuhnya tidak bergerak, diam. Sekedar kapan lamanya diam itu minimal sempat membaca subhanallah. Walaupun kita tidak baca subhanallah. Subhanallah itu berapa lama lah. Misalkan jadi kita baca subhanallah itu kira-kira berapa lama. Itulah sekedar tumakninah. Contoh subhanallah 1 detik. Subhanallah itu 1 detik. Jadi tumakninah itu minimal diam selama 1 detik. Diam sejenak saja. Artinya kalau kita i'tidal, misalkan dari rukuk diam sejenak, baru kita sujud lagi. Bukan dari rukuk langsung gini langsung sujud. Itu namanya tidak tumakninah. Tapi dari rukuk diam sejenak baru kita sujud lagi. Itu namanya tumakninah. Dan tumakninahnya harus dalam keadaan yakin.
Artinya dia tidak ragu-ragu. Tadi tumakninah ke enggak ya? Kalau ada seperti itu maka tidak sah. Maka tumakninahnya harus dalam keadaan yakin. Ini juga yang perlu kita anutkan. Jadi tumakninah itu tidak terlalu lama. Tadi kalau saya hitung tadi itu 1 detik ya. Subhanallah. Kurang lebih 1 detik. Ya, jadi tumakninah itu 1 detik ya. Jadi tidak lama begitu. Jadi kita berhenti sekedar 1 detik. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Salam. Tahiyat ni tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Terus merasa tu baru awal. Jadi setelah itu imam kan langsung salam. Jadi bagaimana itu Ustaz? Sedangkan ini bacanya tahiyat awal, apa kita langsung salam? Mengulang salat itu. Iya. Ya. Jadi tasyahud akhir itu memang duduknya itu ya bukan seperti duduk tasyahud awal, itu sunnah. Walaupun seandainya ada orang tasyahud akhir tapi duduknya tasyahud awal atau duduk iftirash, tidak apa-apa, sah hukumnya. Masalah bacaan minimal dia telah membaca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itu sudah dibaca maka sah, tasyahud akhirnya sah. Maka tidak sah, karena syarat dari tasyahud akhir itu harus membaca sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Jadi harus ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau cuma membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, maka tasyahudnya tidak sah. Ya. Artinya kalau memang dia tadi seperti itu, tiba-tiba imam salam, artinya tinggal nambah saja wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, silakan. Terakhir ke salam. Tadi ada yang seandainya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam seperti itu. Gimana Ustaz? Ya, baik. Untuk di dalam solat itu tidak disunnahkan membaca wa barakatuh, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, baik solat wajibnya yang sendirian maupun berjamaah, kecuali solat janazah. Solat janazah ada riwayat yang mengatakan disunnahkan ditambah dengan wa barakatuh. Walaupun ini ada khilaf ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak mensunnahkan. Seperti itu. Jadi kalau khusus untuk solat jenazah boleh ditambah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau solat-solat yang lain tidak perlu. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Apa tadi katanya? Ya, silakan. Rukun sholat yang ke-7 itu sujud kan. Disebutkan ada 9 sahnya. Jadi saat sedangkan posisi tangan sujud ini kan tidak dimasukkan dalam sahnya itu. Yang sempurna sebenarnya saat sujud posisi tangan itu bagaimana Pak Ustaz? Baik. Ya. Sujud. Pertama, ini posisi jari kita tidak terlalu rapat tapi tidak juga terlalu jarang, seperti ini. Di depan. Kemudian kalau untuk laki-laki sunnahnya ketiaknya dibuka. Ya, jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kalau itu sholatnya kalau sendiri atau menjadi imam. Tapi kalau menjadi makmum tetap ditutup karena mengganggu orang lain. Tapi kalau sholatnya sendiri seperti ini. Ya, sholatnya seperti itu. Ya. Apa Gi? Dan gini Ustaz, setelah kita istilahnya duduk di
Antara dua sujud. Kan langsung berdiri iktidal itu. Sebenarnya posisi tangan yang betul berdiri itu apakah di ini, apakah di gini? Gitu. Banyak. Iya, baik. Saya tidak ada dapat, belum dapat, bukan tidak dapat sih, belum dapat. Tapi yang saya dapat itu posisinya seperti ini. Iya, yang saya dapat itu posisinya seperti ini, bukan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, di dalam sujud tidak boleh gini. Tidak boleh. Haram hukumnya sujud gini. Walaupun sujudnya sah, tapi haram. Karena hadis ada mengatakan janganlah engkau sujud seperti anjing yang sedang baring tidur seperti ini kan. Tidak boleh. Hukumnya haram hukumnya. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, silakan Pak. Masalah masbuk juga. Iya. Kalau yang benar itu kita masbuk ini, apakah kita takbir dulu baru kita minta jadi makmum ini, ataukah kita langsung ujung-ujung langsung nyentuh dulu gitu? Baik. Jadi yang benarnya mana? Yang paling afdol atau yang benarnya itu kita takbir dulu. Takbir dulu. Jadi caranya itu kalau kita bermakmum kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita maju, baru pegang, baru kita mundur lagi seperti itu. Kenapa dianjurkan untuk takbir dulu? Agar imam ini tahu kalau kita mau sholat. Tapi kalau kita datang tiba-tiba megang bau kawan, kan tidak tahu nih ngapa pula orang megang bau gitu kan. Bisa jadi orang terkejut atau kaget gitu kan. Tapi kalau kita takbir dulu, dia kan dengar Allahu Akbar. Oh, dia tahu di belakang aku ada orang sholat. Tambah lagi kita megang baunya, itu memberi syarat, artinya dia mau bermakmum kepada sang imam. Ketika ada orang memegang bau kita, maka kita disunnahkan untuk merubah niat menjadi imam. Kita niat dalam hati kita, kita mau menjadi imam, maka kita akan mendapatkan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Pak ya? Iya, sunnahnya mengubah niat. Ya, jadi makanya dikasih tahu tadi itu agar sang imam tahu aku ni mau dijadikan imam, maka niatlah berniat menjadi imam. Walaupun niat menjadi imam tidak wajib. Niat menjadi imam tidak wajib, tapi seorang imam yang tidak berniat menjadi imam, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Iya, Pak. Ustaz. Iya, Pak. Apa ada jemaah yang membawa anak kecil? Saya selalu tahu anak saya kan makluman di situ ya. Jadi bagaimana Ustaz hukumnya kalau kita mau anak kecil ni, ketika sholat anak yang kecil ni berjalan di depan kita tidak sempat menganuk dia gitu, tidak sempat mengambil. Iya. Terus dia berjalan gini anak kecil ni lewat dia pas sini kan. Terus yang kedua kali ada lagi sini orang tua anak kecil sini sedang sholat kan mereka kan main-main gitu ya, seperti orang bersilat. Baik. Ya, kalau anak kecil lewat di depan orang sholat ya tidak ada hukumnya, karena anak kecil memang ya mereka tidak ada hukum, gitu kan? Karena ketika orang itu belum baligh tidak ada hukuman boleh tidak boleh, haram halal tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi anak kecil tidak menyebabkan sop putus, tidak. Anak kecil tidak menyebabkan sop putus walaupun dia belum khitan. Walaupun dia belum khitan. Jadi anak kecil tidak menyebabkan sop itu putus. Cuma memang mungkin kalau seandainya diatur supaya tidak mengganggu yang lain, supaya tidak mengganggu kekhusyuan yang lain, itu boleh-boleh saja, bagus, gitu kan. Tapi adanya anak kecil di dalam sop tidak menyebabkan putusnya sop dan tidak mengganggu kesahan sholat berjamaah. Iya. Ada lagi mungkin? Kecuali kalau anak yang belum khitan
dia bergendong kepada kita atau naik di atas pundak kita, maka solat kita batal. Karena posisi kita sama dengan orang solat membawa najis. Ya. Satu Ustaz. Iya, silakan Pak. Seandainya waktu ini mepet Ustaz, tinggal satu solat sunat, kita baru masuk dan naik masjid. Yang mana yang kita utamakan solat sunat ini? Apakah kita solat sunat atau masjid atau qabliyatan? Ya. Kalau waktunya mepet, kalau tidak bisa dua-duanya, dikerjakan satu solat dengan dua niat. Boleh? Boleh. Niat tahiyatul masjid dan niat qobliyah zuhur misalkan. Kita solat zuhur. Niat tahiyatul masjid dengan niat qobliyah zuhur boleh. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua, niat saja solat qobliyah zuhur. Ketika kita niat qobliyah zuhur, tahiyatul masjid sudah otomatis terikut. Karena apa? Definisi solat tahiyatul masjid itu adalah solat yang dilakukan ketika masuk masjid. Jadi solat apa saja yang kita lakukan ketika masuk masjid itu dinamakan solat tahiyatul masjid. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita terlambat, tidak sempat lagi solat tahiyatul masjid, langsung solat jamaah, itu pun sudah dihitung dapat pahala solat tahiyatul masjid. Ya. Nah, itu definisinya. Sama dengan solat sunat wudhu. Solat wudhu itu adalah solat yang dilakukan ketika kita selesai wudhu. Nah, ini menurut definisi yang ini. Tapi kalau memang ada waktu, ya lebih bagus kita lakukan tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri. Tapi kalau waktunya sudah mepet, boleh kita gabung niat dua solat menjadi satu pekerjaan, atau hanya mengerjakan qobliyah zuhur saja. Boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.